Selamat pagi rekan-rekan, hari ini kita akan mempelajari kemampuan problem solving dalam usaha. Setelah mempelajari perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dalam problem solving dalam usaha. 2. Mahasiswa mempunyai kemampuan fungsi problem solving. Materi yang akan dipelajari antara lain problem solving dalam usaha, fungsi problem solving, root cause analysis, RCA, teknik problem solving dalam usaha, dan contoh problem solving dalam technopreneurship. Dalam dunia technopreneurship yang memadukan teknologi dengan kewirausahaan, problem solving atau pemecahan masalah menjadi keterampilan inti yang menentukan keberhasilan sebuah usaha. Berikut adalah beberapa poin penting terkait problem solving dalam usaha. 1. Identifikasi masalah. Sebelum memecahkan masalah, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang tepat. Dalam usaha berbasis teknologi, masalah bisa datang dari berbagai sisi, seperti teknologi yang kurang efisien, produk yang tidak sesuai kebutuhan pasar, atau model bisnis yang tidak fleksibel. Contoh, sebuah startup aplikasi kesehatan menyadari bahwa pengguna tidak menyelesaikan proses registrasi. Setelah analisis, mereka menemukan masalahnya adalah antarmuka yang terlalu rumit. Dengan identifikasi ini, mereka bisa fokus pada solusi. 2. Root cause analysis, RCA. Root cause analysis adalah metode untuk menemukan akar penyebab masalah. Dalam dunia technopreneurship, RCA bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk analisis data pengguna, tes AB, atau feedback dari pelanggan. Contoh, jika sebuah aplikasi sering mengalami crash, RCA akan membantu menemukan apakah masalahnya ada di kode, server, atau arsitektur aplikasi. 3. Inovasi teknologi sebagai solusi. Dalam technopreneurship, teknologi adalah alat utama untuk memecahkan masalah. Dengan pemahaman mendalam tentang teknologi terkini, seorang teknopreneur dapat menciptakan solusi yang lebih efisien, murah, dan scalable. Misalnya, menggunakan AI untuk mengotomatiskan tugas, atau memanfaatkan cloud computing untuk memperluas kapasitas server dengan biaya yang lebih rendah. Contoh, sebuah startup fintech yang mengalami lambatnya proses verifikasi identitas pengguna bisa mengadopsi teknologi OCR, Optical Character Recognition, dan AI untuk mempercepat proses tersebut. 4. Iterasi berkelanjutan. Pemecahan masalah bukanlah proses sekali jalan. Technopreneurship menekankan pentingnya iterasi berkelanjutan. Setiap solusi yang diimplementasikan harus diuji, dievaluasi, dan diperbaiki jika perlu. Ini terutama penting dalam teknologi yang selalu berkembang. Contoh, startup ride-sharing terus mengoptimalkan algoritma penentuan harga dinamisnya berdasarkan data real-time dari berbagai variabel seperti kondisi lalu lintas, cuaca, dan permintaan pengguna. 5. Kolaborasi tim dan penggunaan sumber daya. Seringkali, pemecahan masalah yang kompleks membutuhkan kolaborasi tim dengan berbagai latar belakang, seperti teknisi, pemasar, dan desainer produk. Dalam technopreneurship, memanfaatkan network dan resources eksternal seperti mentor, investor, dan komunitas juga bisa menjadi bagian dari solusi. Contoh, sebuah tim startup e-commerce yang kesulitan memenuhi kebutuhan logistik, bekerja sama dengan mitra distribusi lokal dan mengembangkan integrasi teknologi untuk efisiensi rantai pasok. 6. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Technopreneur sukses menggunakan data untuk memandu keputusan mereka. Dengan memanfaatkan data analitik, mereka dapat menentukan apakah solusi yang diambil efektif atau perlu diubah. Data-driven decision making menjadi kunci utama dalam pemecahan masalah yang tepat. Contoh, dengan menganalisis data perilaku pengguna di aplikasi, sebuah startup edtech dapat memodifikasi fitur-fiturnya untuk meningkatkan engagement dan retensi. 7. Resilience dan pivot. Tidak semua solusi akan berhasil. Kadang-kadang, masalah yang dihadapi seorang teknopreneur begitu besar sehingga diperlukan pivot, perubahan arah. Ketahanan, resilience,
dalam menghadapi kegagalan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi elemen penting dari problem solving. Contoh, banyak perusahaan teknologi besar, seperti Twitter atau Instagram, awalnya memulai sebagai platform yang berbeda sebelum akhirnya melakukan pivot ke model bisnis yang lebih berhasil. Root Cause Analysis, RCA, adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah atau insiden. Tujuan utama root cause analysis adalah menemukan akar penyebab, root cause, dari masalah, bukan hanya mengatasi gejala atau efeknya. Dengan mengetahui akar penyebab, solusi yang diimplementasikan akan lebih efektif dan mencegah masalah terulang kembali. Root cause analysis bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar mengatasi akar masalah tersebut, sehingga mencegah masalah yang sama terjadi di masa depan. Root cause analysis membantu menghindari pendekatan tambal sulam yang hanya mengatasi gejala masalah sementara akar masalahnya tetap ada. Root cause analysis mengikuti serangkaian langkah terstruktur yang dapat diadaptasi untuk berbagai jenis masalah. Berikut langkah-langkah umumnya. A. Mengidentifikasi masalah. Memahami masalah secara menyeluruh. Jelaskan apa yang terjadi, kapan, di mana, dan bagaimana masalah tersebut muncul. Contoh, sebuah pabrik mengalami downtime produksi selama 3 jam karena mesin tiba-tiba berhenti bekerja. B. Pengumpulan data terkait yang relevan dengan masalah tersebut. Data ini bisa berupa laporan insiden, rekaman data mesin, pengamatan, atau wawancara dengan staf yang terlibat. Contoh, tim teknisi mengumpulkan data operasi mesin, memeriksa riwayat pemeliharaan, dan melakukan wawancara dengan operator. C. Analisis masalah, menelusuri kejadian dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab masalah. Beberapa alat atau teknik yang sering digunakan dalam analisis meliputi 1. Diagram Fishbone, Ishikawa, mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari berbagai kategori seperti manusia, mesin, metode, dan lingkungan. 2. Delima-Weiss, teknik bertanya, mengapa, secara berulang untuk menelusuri akar penyebab yang lebih dalam. Mengapa mesin berhenti? Ada kerusakan pada sabuk penggerak. Mengapa sabuk penggerak rusak? Sabuk tersebut aus. Mengapa sabuk aus? Tidak ada jadwal perawatan rutin. Mengapa tidak ada jadwal perawatan rutin? Tim perawatan tidak melakukan pemeriksaan reguler. Mengapa tim perawatan tidak melakukan pemeriksaan reguler? Tidak ada prosedur pemeliharaan yang jelas. 3. Diagram Pareto, menganalisis data untuk melihat penyebab mana yang paling sering terjadi atau paling berdampak besar. D. Mengidentifikasi akar penyebab. Setelah analisis selesai, akar penyebab masalah dapat diidentifikasi. Akar penyebab adalah faktor dasar yang, jika diatasi, dapat mencegah masalah serupa terulang. Contoh, akar penyebab dari masalah mesin rusak adalah kurangnya prosedur perawatan yang terstruktur. E. Mengembangkan solusi. Setelah mengetahui akar penyebab, langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi yang efektif untuk menghilangkan penyebab utama. Solusi yang dirancang harus langsung menyasar akar masalah dan diimplementasikan untuk memastikan masalah tidak terulang. Contoh, membuat jadwal pemeliharaan mesin yang rutin dan jelas, serta melatih tim teknisi agar memahami pentingnya pemeliharaan preventif. F. Implementasi dan evaluasi. Solusi yang dirancang kemudian diimplementasikan dan perlu dipantau untuk memastikan bahwa solusi tersebut berhasil dalam mengatasi akar masalah. Contoh, setelah penerapan jadwal pemeliharaan baru, dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa masalah serupa tidak terjadi lagi dan produksi berjalan lancar. Alat-alat yang digunakan dalam RCA. Berikut beberapa alat yang biasa digunakan dalam RCA untuk membantu menemukan akar penyebab. A. Fishbone Diagram, Ishikawa. Diagram ini membantu mengelompokkan potensi penyebab dalam beberapa kategori seperti manusia. Apakah ada kesalahan manusia, mesin? Apakah ada masalah teknis dengan peralatan, material? Apakah kualitas bahan yang digunakan baik, metode?
Apakah prosedur kerja tepat, lingkungan? Apakah kondisi eksternal berpengaruh? Diagram ini memberikan gambaran komprehensif tentang semua kemungkinan penyebab masalah. B. The Five Whys, teknik sederhana namun efektif untuk menggali lebih dalam akar penyebab dengan terus bertanya, mengapa, hingga penyebab mendasar ditemukan. C. Pareto Chart, diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan penyebab yang paling sering terjadi atau yang paling berdampak besar. Prinsip 80/20 Pareto menyatakan bahwa 80% dari masalah biasanya disebabkan oleh 20% penyebab tertentu. Kapan menggunakan root cause analysis? Root cause analysis biasanya digunakan dalam situasi di mana masalah berulang dan belum dapat ditemukan solusinya. Dampak masalah sangat signifikan terhadap operasi atau kualitas. Proses perbaikan sementara tidak efektif. Ada kebutuhan untuk mencegah masalah yang sama terjadi di masa depan. Manfaat root cause analysis, penyelesaian masalah yang lebih mendalam. Root cause analysis membantu tim menemukan dan mengatasi akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya. Mencegah masalah berulang, dengan mengatasi penyebab utama, perusahaan dapat mencegah masalah yang sama terulang di masa depan. Peningkatan proses, hasil dari root cause analysis seringkali adalah peningkatan pada prosedur, sistem, atau teknologi yang digunakan, sehingga memperbaiki keseluruhan proses kerja. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dengan mengetahui akar masalah, usaha dan sumber daya dapat difokuskan pada solusi yang benar-benar efektif. Dalam konteks technopreneurship, di mana teknologi dan kewirausahaan bergabung untuk menciptakan solusi inovatif, problem solving berperan sangat penting. Problem solving adalah kemampuan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, baik di tingkat produk, proses, maupun strategi bisnis. Berikut adalah beberapa fungsi utama problem solving dalam usaha technopreneurship. Garis bawah 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 garis bawah. 1. Menyelesaikan masalah operasional. Setiap usaha menghadapi masalah operasional sehari-hari, seperti gangguan teknis, kendala logistik, atau tantangan pengelolaan tim. Problem solving membantu teknopreneur untuk mengatasi masalah ini secara efektif, sehingga operasi bisnis dapat berjalan lancar dan efisien. Contoh, sebuah startup perangkat lunak menghadapi masalah kecepatan server. Dengan pendekatan problem solving, tim IT menganalisis masalah dan memperbarui sistem infrastruktur cloud untuk meningkatkan kecepatan. 2. Mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu tantangan terbesar dalam technopreneurship adalah menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Problem solving memungkinkan technopreneur untuk memahami pain points pengguna dan merancang solusi berbasis teknologi yang tepat. Contoh, sebuah startup teknologi finansial, fintech, yang ingin meningkatkan adopsi produk mereka di kalangan UMKM melakukan analisis mendalam tentang tantangan pengguna dalam pengelolaan keuangan, kemudian mengembangkan fitur baru yang memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan. 3. Menciptakan inovasi. Inovasi lahir dari kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang baru dan lebih baik. Problem solving mendorong teknopreneur untuk berpikir di luar kebiasaan, mencari cara inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan produk, layanan, atau proses bisnis yang lebih efisien dan efektif. Contoh, sebuah perusahaan teknologi transportasi menyelesaikan masalah kemacetan kota dengan mengembangkan algoritma rute optimal yang diintegrasikan ke dalam aplikasi transportasi berbasis ride-sharing. 4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Problem solving membantu usaha technopreneurship meningkatkan efisiensi dengan mengatasi hambatan yang mengganggu produktivitas. Ini dapat berupa peningkatan proses, otomatisasi,
atau penghapusan langkah-langkah yang tidak diperlukan dalam operasi bisnis. Contoh, startup manufaktur menggunakan teknologi Internet of Things, IoT, untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan mesin dalam lini produksi secara real-time, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi downtime. 5. Adaptasi terhadap perubahan pasar. Dalam industri teknologi yang berkembang pesat, pasar dan kebutuhan konsumen dapat berubah dengan cepat. Problem solving memungkinkan teknopreneur untuk cepat beradaptasi dengan perubahan ini, baik melalui pivot model bisnis, memperbaiki produk, atau mengubah strategi pemasaran. Contoh, ketika pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan permintaan untuk layanan fisik, banyak startup teknologi beralih ke model bisnis berbasis digital, seperti layanan pengantaran dan solusi berbasis cloud. 6. Mengelola risiko dan krisis. Setiap usaha pasti akan menghadapi risiko dan krisis, baik dari sisi teknologi, regulasi, atau keuangan. Kemampuan problem solving membantu teknopreneur dalam mengelola risiko ini, menemukan solusi cepat, serta membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang menekan. Contoh, sebuah startup aplikasi keuangan mengalami masalah keamanan data pengguna. Dengan pendekatan problem solving yang tepat, mereka segera meningkatkan protokol keamanan dan melakukan transparansi komunikasi dengan pelanggan untuk memulihkan kepercayaan. 7. Mendorong pertumbuhan bisnis. Problem solving berperan penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis melalui peningkatan strategi yang lebih baik, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Kemampuan ini membantu teknopreneur dalam merencanakan ekspansi, menemukan pasar baru, dan mengoptimalkan proses untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Contoh, sebuah perusahaan teknologi agrikultur yang ingin mengembangkan pasarnya menemukan bahwa petani di daerah terpencil sulit mengakses teknologi mereka. Melalui problem solving, perusahaan tersebut mengembangkan platform berbasis aplikasi mobile yang lebih sederhana dan ramah pengguna, serta memperluas jangkauannya ke komunitas petani. 8. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Teknopreneurship sangat bergantung pada kepuasan pengguna terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Problem solving membantu dalam memahami kebutuhan pelanggan, mengatasi keluhan mereka, dan terus meningkatkan produk atau layanan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce menemukan bahwa waktu pengiriman menjadi keluhan utama pelanggan. Dengan menganalisis rantai pasokan, mereka membuat solusi pengiriman ekspres yang mengurangi waktu tunggu pelanggan. 9. Membangun keunggulan kompetitif. Problem solving yang efektif tidak hanya membantu menyelesaikan masalah internal, tetapi juga memberi perusahaan keunggulan kompetitif di pasar. Dengan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi oleh pelanggan atau industri, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing. Contoh, perusahaan SaaS, Software as a Service, yang menemukan solusi untuk integrasi yang rumit antara berbagai aplikasi bisnis akan menarik lebih banyak pelanggan yang menghadapi tantangan serupa. Dalam dunia usaha, terutama di bidang teknopreneurship, problem solving adalah keterampilan kunci untuk mengatasi berbagai tantangan, baik itu masalah teknis, operasional, atau strategi bisnis. Teknik problem solving membantu para teknopreneur untuk menemukan akar masalah secara efektif dan mengembangkan solusi yang inovatif. Berikut adalah beberapa teknik problem solving yang sering digunakan dalam usaha. 1. Brainstorming. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Tujuannya adalah membuka potensi solusi dari berbagai sudut pandang tanpa menyensor atau mengevaluasi ide-ide pada tahap awal. Langkah-langkah, kumpulkan tim dengan latar belakang beragam, tetapkan masalah yang ingin diselesaikan, minta semua anggota tim memberikan ide tanpa penilaian atau kritik. Setelah sesi ide selesai, barulah evaluasi dan pilih solusi terbaik. Contoh, sebuah startup teknologi kesehatan menggunakan brainstorming untuk mencari cara agar aplikasi mereka lebih menarik bagi generasi muda. Ide yang muncul mencakup gamifikasi, integrasi media sosial, dan pemberian reward untuk kebiasaan sehat. 2. The Five Whys.
The Five Whys adalah teknik sederhana namun efektif untuk menemukan akar penyebab suatu masalah dengan bertanya, mengapa, secara berulang kali. Tujuan dari teknik ini adalah menggali lebih dalam penyebab sebenarnya dari masalah yang ada. Langkah-langkah, identifikasi masalah yang ingin dipecahkan, ajukan pertanyaan, mengapa masalah ini terjadi, dan terus ajukan pertanyaan tersebut hingga akar masalah ditemukan. Biasanya membutuhkan 5 kali pengulangan. Contoh, sebuah startup e-commerce mengalami banyak keluhan pelanggan terkait keterlambatan pengiriman. Dengan menggunakan teknik 5 Whys, mereka menemukan bahwa akar masalahnya adalah tidak adanya sistem pelacakan pesanan yang real-time. 3. SWOT Analysis. SWOT Analysis adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman, dari suatu situasi. Dengan analisis ini, teknopreneur dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi usaha mereka, serta membuat keputusan strategis untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah, identifikasi kekuatan internal usaha yang dapat dimanfaatkan, temukan kelemahan internal yang perlu diperbaiki, identifikasi peluang di pasar yang bisa dimanfaatkan, ketahui ancaman eksternal yang harus diwaspadai. Contoh, sebuah perusahaan teknologi pendidikan, EdTech, menggunakan SWOT analisis untuk mengevaluasi produk mereka. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka ada pada konten yang berkualitas, tetapi kelemahan mereka adalah kurangnya engagement pengguna. Ancaman dari kompetitor baru mendorong mereka untuk berinovasi dengan fitur-fitur baru. 4. Fishbone Diagram, Ishikawa, Fishbone Diagram, juga dikenal sebagai Ishikawa Diagram, digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab masalah dengan mengkategorikannya ke dalam beberapa kelompok seperti manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Teknik ini membantu mengorganisir dan memetakan potensi penyebab dari suatu masalah secara sistematis. Langkah-langkah, tuliskan masalah utama di ujung diagram, identifikasi dan kelompokkan potensi penyebab masalah ke dalam kategori yang relevan, misalnya, manusia, proses, teknologi, analisis setiap kategori untuk menemukan penyebab yang paling mungkin menjadi akar masalah. Contoh, sebuah startup perangkat lunak mengalami peningkatan tingkat bug dalam produk mereka. Dengan menggunakan Fishbone Diagram, mereka menganalisis faktor-faktor seperti kesalahan manusia, proses pengujian yang tidak efektif, dan alat pengembangan yang usang. 5. Root cause analysis adalah teknik pemecahan masalah yang bertujuan untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah. Berbeda dengan teknik lainnya yang fokus pada solusi langsung, RCA bertujuan untuk mencegah masalah yang sama terulang dengan mengidentifikasi penyebab utama dan menangani sumber masalah tersebut. Langkah-langkah, definisikan masalah secara jelas, kumpulkan data dan informasi yang terkait, gunakan metode seperti 5 Whys atau Fishbone Diagram untuk menemukan akar penyebabnya, kembangkan solusi yang menargetkan akar penyebab tersebut. Contoh, sebuah startup fintech mengalami masalah dengan banyaknya transaksi yang gagal. Setelah melakukan root cause analysis, mereka menemukan bahwa penyebab utamanya adalah kapasitas server yang tidak memadai. Solusi yang diambil adalah meningkatkan kapasitas server dan memperkuat sistem keamanan. 6. Mind mapping. Mind mapping adalah teknik visual yang digunakan untuk menyusun ide, solusi, atau konsep yang berhubungan dengan suatu masalah. Ini membantu dalam melihat hubungan antara berbagai elemen masalah dan memicu kreativitas. Langkah-langkah, mulai dengan menuliskan masalah utama di tengah diagram, tambahkan cabang-cabang ide atau solusi yang terkait dengan masalah tersebut, kembangkan setiap cabang dengan rincian lebih lanjut. Contoh, sebuah startup logistik menggunakan mind mapping untuk memetakan seluruh proses rantai pasokan mereka, dari pergudangan hingga pengiriman, dan menemukan area yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi. 7. Six Thinking Hats dikembangkan oleh Edward de Bono. Teknik ini mengajak tim untuk memandang suatu masalah dari 6 perspektif yang berbeda, masing-masing diwakili oleh topi dengan warna yang berbeda.
Teknik ini memfasilitasi diskusi yang lebih terstruktur dan kreatif. 6 topi tersebut adalah topi putih, fokus pada fakta dan data objektif; topi merah, fokus pada perasaan dan intuisi; topi hitam, fokus pada risiko dan kelemahan; topi kuning, fokus pada manfaat dan optimisme; topi hijau, fokus pada kreativitas dan ide baru; topi biru, fokus pada proses dan manajemen. Contoh, sebuah tim di startup kecerdasan buatan menggunakan teknik ini untuk mendiskusikan berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam meluncurkan fitur baru, mulai dari analisis data hingga riset pelanggan. 8. Design Thinking. Design Thinking adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna untuk memecahkan masalah kompleks dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap: 4Z, define, ideate, prototype, dan tes. Langkah-langkah: 4Z. Pahami kebutuhan pengguna dengan mendalam. Define, identifikasi masalah spesifik yang dialami pengguna. Ideate, hasilkan berbagai ide solusi yang mungkin. Prototype, buat prototipe solusi yang bisa diuji. Tes, uji solusi pada pengguna dan iterasi berdasarkan feedback. Contoh, sebuah startup teknologi kesehatan menggunakan design thinking untuk mengembangkan aplikasi baru yang membantu pengguna memonitor kesehatan mental. Mereka melakukan survei mendalam dengan pengguna untuk memahami kebutuhan emosional dan kognitif mereka sebelum meluncurkan produk. Silahkan pelajari contoh-contoh yang kami berikan untuk problem solving dalam Technopreneurship. Sekian materi hari ini, silahkan dipelajari. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.